Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Yanda Bunda semuanya yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada Zoom pada siang hari ini. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan atau menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif sebagai tugas saya dalam aksi nyata modul 1.4. Untuk kesempatan kali ini saya Devendra Nugroho, saya adalah CGP Angkatan 9, kelas 09376, dengan pengajar praktik Pak Eti Ariana dan fasilitator Ibu Ani Aryastuti. Yanda Bunda semuanya, tujuan dari kegiatan pada siang hari ini adalah untuk menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif kepada warga sekolah. Ini adalah bagian dari tugas saya sebagai seorang calon guru penggerak. Dan kemudian harapannya nanti apa yang atau hal positif tadi dapat kita terapkan untuk menerapkan disiplin positif di sekolah. Yanda Bunda semuanya, saya berada di sini bukan berarti ingin menggurui Yanda Bunda semua. Saya berada di sini hanya karena saya memiliki kesempatan lebih dulu untuk mengikuti program guru penggerak, dan semoga nanti hal-hal baik yang saya dapatkan ini dapat memberi manfaat untuk kemajuan sekolah kita tercinta. Amin. Yanda Bunda semuanya, kegiatan hari ini nanti kurang lebih 70 menit, pembukaan 10 menit, kemudian nanti ada penyampaian materi 30 menit. Nanti diskusi akan kita diskusikan bersama-sama dari apa yang saya sampaikan sekitar 20 menit, dan nanti ada penutup 10 menit. Sebelum saya mulai, saya ada pantun, ya ini ada pantun. Bunga harum, bunga cempaka. Ular besar, ular buah. Sebelum forum ini dibuka, mari awali dengan berdoa. Baik Yanda Bunda, ya, agar kegiatan pada siang ini berjalan dengan lancar, marilah kita berdoa bersama-sama. Mari kita awali dengan membaca Al-Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, dengan doa tadi dari kita semua, semoga kegiatan pada sore hari ini berjalan dengan baik. Baik Yanda Bunda, layaknya dalam sebuah pembelajaran, jadi perlu ada sebuah kesepakatan, jadi biar nanti proses kita dalam belajar pada atau diskusi pada siang hari ini dapat berjalan dengan baik. Ya, jadi ada beberapa yang perlu kita sepakati. Pertama, idealnya dapat mengaktifkan kamera. Ini adalah kondisi ideal, ya. Monggo nanti bisa disesuaikan dengan kondisi di tempat masing-masing, ya. Yang kedua, semua peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat, kemudian berpendapat setelah dipersilakan, kemudian berpartisipasi penuh secara aktif. Kemudian berpikir secara terbuka dan saling menghormati, berpartisipasi dengan aktif, kemudian harapannya mengaktifkan mikrofon ketika disampaikan materi dan mengikuti aktivitas dengan penuh semangat. Ya. Kira-kira bagaimana? Kesepakatan apakah bisa disepakati? Yanda Bunda semua? Sepakat ya? Oke, alhamdulillah. Baik, jika sudah disepakati, nah hari ini ada
sebuah materi yang sebenarnya bagi saya sangat luar biasa sekali yang saya dapatkan dari program Guru Penggerak ini, yaitu tentang materi budaya positif. Dan sebenarnya saya yakin ketika ini dapat diimplementasikan di sekolah kita, tentu ini akan menjadi sebuah hal yang luar biasa untuk kebaikan sekolah kita. Jadi budaya positif sebenarnya saya yakin sudah tidak asing ya bagi kita semuanya, yaitu budaya yang perwujudan dari nilai-nilai kebajikan universal yang bisa diterapkan di sekolah. Nanti apa itu nilai-nilai kebajikan universal nanti akan kita bahas lebih lanjut pada slide yang berikutnya. Nah, jadi inti dari apa yang akan kita pelajari atau diskusikan pada kesempatan kali ini nanti, yang pertama adalah tentang perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kemudian kita akan belajar tadi nilai-nilai kebajikan, kemudian kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Jadi itu nanti akan kita pelajari kurang lebih 60 menit ke depan. Nah, ini jadi budaya positif ini berangkat dari nilai-nilai kebajikan yang universal ya. Maksudnya universal itu artinya diterima oleh seluruh kalangan, baik tanpa memandang etnis, kemudian agama, suku. Jadi diterima secara universal oleh orang dimanapun berada. Yang nanti dari nilai-nilai kebajikan tersebut akan membentuk sebuah disiplin positif, dan pada akhirnya nanti kita akan belajar tentang teori kontrol yang akan kita pelajari. Kemudian, nah ini, jadi budaya positif yang akan kita pelajari ini atau yang akan kita terapkan ini nanti diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Jadi kenapa tadi di depan kok ada teori kontrol, nanti ternyata ada miskonsepsi tentang teori kontrol yang nanti akan coba kita gali lebih jauh lagi. Nah, selama ini kita sebagai guru mungkin merasa berkewajiban untuk mengontrol perilaku murid agar memiliki perilaku yang kita inginkan ya. Kita ingin murid itu seperti yang kita inginkan. Tapi sebenarnya apakah seperti itu seharusnya? Nah, itu ya, ini ada sebuah miskonsepsi tentang makna kontrol yang dijelaskan oleh Dr. William Glasser. Ini adalah seorang psikolog sekaligus pendidik ya. Jadi akan meluruskan tentang miskonsepsi makna kontrol tersebut. Jadi yang pertama adalah miskonsepsi tentang guru mengontrol murid. Ya. Jadi pada dasarnya ini sebenarnya itu kita sebagai guru itu tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut tidak ingin melakukannya. Jadi walaupun sebenarnya ya kita itu sering seolah-olah mengontrol perilaku murid, hal tersebut terjadi sebenarnya karena murid tersebut mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Jadi bukan karena kontrol dari kita, tapi lebih dari murid itu sendiri. Nah, dan saat ketika murid menerima kontrol dari kita itu sebenarnya itu adalah kebutuhan dasar yang dipilih oleh murid tersebut. Nah, jadi dia butuh untuk dikontrol atau dipengaruhi oleh guru karena dianggap guru adalah sebagai teladan ya. Jadi itu. Kemudian teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku apapun itu pasti punya tujuan, bahkan untuk perilaku-perilaku yang tidak disukai sekalipun pasti ada tujuannya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah miskonsepsi atau ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Nah, jadi kita kadang itu merasa bahwa penguatan positif atau bujukan ya dalam bentuk-bentuk kontrol itu adalah memberikan manfaat, pasti efektif. Nah, jadi segala usaha untuk mengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu itu adalah usaha kita dalam mengontrol murid. Tapi apakah sebenarnya itu efektif atau bermanfaat? Nah, dalam jangka waktu tertentu mungkin efektif ya, tapi mungkin juga ada kemungkinan bahwa ketika murid itu menyadari bahwa dirinya itu sedang dibujuk atau itu
bisa jadi murid itu akan muncul penolakan dari murid ya. Dan hal tersebut juga tergantung ya dari sang guru ya, untuk bagaimana dia berusaha membujuk murid tersebut. Itu miskonsepsi yang kedua. Yang ketiga adalah tentang kritik ya, tentang kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kadang ini sebenarnya saya sering terjadi. Jadi kadang itu ketika kita menasehati seseorang atau murid, kadang kita tuh membuat mereka merasa bersalah. Jadi kadang, nah, kenapa kamu seperti itu? Nanti bagaimana dengan nanti orang tua misalkan. Jadi kadang-kadang itu memojokkan mereka seolah-olah mereka itu bersalah. Tapi apakah sebenarnya itu akan menguatkan karakter? Nah, tapi menurut penelitiannya hal tersebut justru malah akan membuat murid pada identitas gagal. Jadi mereka justru akan merasa buruk tentang diri mereka. Jadi mereka akan mengembangkan dialog dirinya yang negatif. Jadi kritik dan rasa bersalah tadi menurut tadi teori ini justru malah hal yang tidak baik. Ya, jadi namun kadangkala sulit juga bagi kita untuk mengidentifikasi apakah yang kita lakukan itu adalah kritik atau membuat rasa bersalah untuk menguatkan karakter tadi. Jadi kadang kita melakukan tapi juga kita tidak menyadarinya. Kemudian yang selanjutnya adalah ilusi atau miskonsepsi bahwa orang dewasa itu punya hak untuk memaksa. Jadi kita merasa bahwa kita adalah orang dewasa dan kita punya tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Jadi kita kadang memaksakan apa yang ingin kita paksakan atau ingin murid lakukan. Jadi kita seolah-olah memaksakan kepada murid ya. Sebenarnya pada saat itu orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa sebenarnya ya, jadi tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang. Mungkin memang ketika kita menyuruh murid atau memaksa murid untuk hal-hal tertentu itu akan berdampak ya, dipatuhi mungkin dalam jangka waktu yang pendek. Tapi ketika untuk jangka panjang mungkin karena itu bentuknya paksaan justru malah tidak akan efektif. Jadi nanti yang akan kita pelajari dalam disiplin positif nanti bukanlah sebuah paksaan. Nah, lalu bagaimana caranya? Nah, nanti kita akan pelajari di sini. Jadi nanti kita akan berubah dari paradigma stimulus respon, artinya berubah karena respon dari luar, kita berubah pada teori kontrol. Nanti yang kita ini perbedaannya di tabel ini dijelaskan ya tentang perbedaan stimulus respon dan juga teori kontrol ya. Jadi kalau respon itu lebih kepada berpikirnya menang kalah, tapi kalau stimulus atau teori kontrol itu lebih kepada berpikir menang-menang. Jadi dia juga akan lebih ke kolaborasi. Kemudian kalau teori kontrol itu lebih ke hanya kita yang bisa mengontrol diri kita ya. Jadi bukan orang lain. Itu. Jadi nanti kita akan arahnya ke sini, arahnya ke teori kontrol. Baik, itu tadi untuk pembukaannya. Jadi nanti kita akan menggali lebih jauh tentang sebenarnya disiplin itu seperti apa, toh. Jadi makna dari disiplin. Nah, ini adalah makna disiplin dan nilai-nilai kebajikan yang universal. Jadi disiplin nanti tadi berawal dari sebuah paradigma, kemudian dari stimulus respon menjadi teori kontrol, serta nanti juga akan teori 3 motivasi perilaku manusia. Jadi manusia itu melakukan sesuatu itu ada motivasinya. Nah, kita akan belajar lebih banyak tentang disiplin positif ya. Jadi apa tuh sebenarnya disiplin positif itu? Ini nanti yang akan kita pelajari tentang disiplin positif, kemudian tadi motivasi perilaku tadi, tiga motivasi tadi, kemudian ada hukuman dan penghargaan, kemudian nanti restitusi. Ini sebenarnya materi baru yang saya dapatkan ya dari program guru penggerak ini. Nanti akan coba saya jelaskan pemahaman saya tentang restitusi, kemudian posisi kontrol, keyakinan kelas. Ini insya Allah sudah hampir teman-teman semua yang Bunda sudah pernah melakukannya, saya yakin ya. Dan yang ketujuh tentang segitiga restitusi.
Nah ini disiplin. Jadi disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar ya. Jadi mengacu pada disiplin diri yang bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi disiplin, sedangkan disiplin positif itu merupakan cara menerapkan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran. Jadi ini disiplin positif itu menumbuhkan kesadaran dalam diri, bukan karena paksaan dari luar, bukan karena ingin mendapatkan imbalan atau mendapatkan penghargaan, atau juga bukan karena ancaman atau hukuman. Jadi lebih ke disiplin karena kesadaran diri. Nah, sebagai pendidik, nah tujuan kita adalah menciptakan yang ini, menciptakan disiplin positif ini, yaitu disiplin yang benar-benar tumbuh dari diri seorang murid itu, nanti akan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal, ya, jadi atau berdasarkan motivasi intrinsik ya, jadi motivasi dari dalam. Memang kalau motivasi sudah dari dalam itu akan lebih kuat daripada kalau motivasi dari luar atau ekstrinsik. Nah ini tadi yang saya sampaikan di awal tentang nilai-nilai kebajikan tadi ya, nilai-nilai kebajikan universal itu yang disepakati semua ya, tidak terlepas dari suku bangsa, agama maupun latar belakangnya. Jadi hampir di tiap negara itu punya nilai kebajikan yang hampir sama sebenarnya ya, tapi karena itu diterima secara universal. Meskipun ada beberapa kalau di kita ya, di pendidikan kita ada namanya profil pelajar Pancasila. Ada beriman bertakwa, kemudian berakhlak mulia, berkependidikan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Di beberapa lembaga yang lain juga punya nilai kebajikan yang diangkat sendiri. Ini misalnya ini tentang keterampilan hidup, atau ini tentang primary years program, mereka punya punya nilai kebajikan sendiri yang ingin dikembangkan. Tapi pada dasarnya itu beberapa hampir sama. Nah, dari nilai-nilai kebajikan tadi sebenarnya perilaku manusia kita itu melakukan sesuatu itu pasti kadang untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia ya. Jadi kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi oleh manusia itu, nah di sini digolongkan atau dibagi menjadi 5. Itu adalah pertama kebutuhan bertahan hidup ya. Ini termasuk ya kita makan, minum dan sebagainya, itu tempat tinggal. Nah, ada kebutuhan rasa kasih sayang, diterima, agar kita pasti di lingkungan itu kita tuh pengen diterima, diakui. Nah, kemudian kebebasan. Jadi pasti kita juga ingin kebutuhan untuk bebas memilih sesuatu. Kemudian kebutuhan tentang kesenangan, tentu kita tidak ingin selalu pusing dengan pekerjaan sebagainya, tapi pasti ada kebutuhan tentang kesenangan yang ingin kita penuhi. Dan terakhir adalah kebutuhan tentang penguasaan, atau dalam hal ini diakui ya, dia punya keterampilan dan diakui oleh lingkungannya itu. Jadi nah, dari kebutuhan inilah nanti terkadang ini dasar ada beberapa anak nanti yang melakukan hal-hal yang mungkin di luar di luar yang seharusnya atau menyimpang, kadang itu karena ada kebutuhan yang belum terpenuhi. Nah, nanti tugas dari kita sebenarnya sebagai guru adalah, anak ini kok seperti ini ya, kira-kira apa ada kebutuhan yang belum terpenuhi, apakah mungkin dari kasih sayang orang tuanya yang belum terpenuhi, atau mungkin kebutuhan akan kebebasannya yang belum terpenuhi. Nanti ini bisa kita jadikan tolak ukur dalam menyelesaikan permasalahan seorang anak ya. Kemudian motivasi perilaku, nah ini terkait, jadi orang melakukan sesuatu itu ada motivasinya. Di sini dibagi menjadi 3. Satu itu untuk melakukan sesuatu untuk menghindari ketidaknyamanan, ya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, yang ketiga ini yang sebenarnya yang ingin kita kembangkan dalam disiplin positif, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi melakukan sesuatu berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi ini berdasarkan motivasi intrinsiknya. Jadi bukan, kalau yang pertama dan kedua itu lebih ke motivasi intrinsik. Jadi karena pengaruh dari luar, biasanya dampaknya juga jangkanya pendek. Tapi kalau sudah intrinsik,
akan melekat, lebih melekat. Itu, nah tadi kan karena ada yang pertama tadi menghindari hukuman. Ya, ternyata hukuman itu akan kita bahas hari kali ini, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nanti kita lihat bedanya di mana. Ya, biasanya kalau kita tuh kan dalam menjalankan peraturan atau kesepakatan di kelas ya, gitu pasti ketika terjadi suatu pelanggaran tentunya itu harus ada sesuatu yang terjadi atau harus ada konsekuensinya. Nah, tindakan terhadap pelanggaran itu umumnya bentuknya bisa hukuman atau konsekuensi. Nah, sebenarnya mana nanti yang baik, apakah hukuman atau konsekuensi? Nah, coba untuk Yanda Bunda, kira-kira sebelum saya melanjutkan lebih jauh, lebih baik hukuman atau konsekuensi kira-kira? Konsekuensi. Setuju. Konsekuensi. Konsekuensi ya, oke. Nah, setuju. Konsekuensi, oke. Coba. Kalau restitusi ada yang sudah pernah belajar tentang restitusi? Sedikit ya belajar tentang restitusi. Sudah tapi belum paham. Oke, siap. Berarti kita cek ya, apakah memang lebih baik kita melakukan konsekuensi ya daripada hukuman. Jadi nanti kita akan belajar hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, oke, sekarang kita coba lihat. Cek satu. Nah ini, jadi ini perbedaan dari hukuman dan konsekuensi ya. Jadi kalau hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Tapi kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi, Kak. Kemudian kalau hukuman itu bisa membuat anak sakit ya karena bisa fisik dalam jangka waktu yang lama. Tapi kalau konsekuensi itu memang membuat tidak nyaman, tapi jangkanya dalam waktu yang pendek karena sebenarnya sudah disepakati lebih dahulu. Ya, jadi kalau hukuman itu biasanya cenderung karena marah, karena rasa apa ya, mereka bisa jadi marah, jadi merasa bersalah atau bisa jadi merasa dipermalukan. Tapi kalau konsekuensi karena memang konsekuensi itu sudah disepakati sebelumnya. Jadi kalau kamu terlambat, konsekuensinya adalah, nah itu konsekuensi. Tapi kalau hukuman biasanya kamu terlambat, silakan lari keliling lapangan. Padahal itu belum disepakati sebelumnya. Nah itu jadi anak akan merasa, loh kok seperti itu. Belum tahu sebelumnya harus apain. Tapi kalau konsekuensi dia sudah tahu dulu konsekuensinya. Mau nggak tidak mau ya dia harus melakukannya. Tuh. Nah ini yang agak baru bagi saya sebenarnya, yaitu restitusi. Jadi selain hukuman, kemudian tadi konsekuensi, ada tingkat yang lebih lanjut, yaitu tentang restitusi. Jadi restitusi itu merupakan pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Jadi arahnya nanti ketika tadi kita bicara tentang disiplin positif, langkah yang kita gunakan adalah dengan restitusi ini. Jadi proses untuk menciptakan kondisi murid memperbaiki. Jadi fokusnya memperbaiki kesalahan, sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat atau lebih baik. Dan restitusi ini juga merupakan kolaboratif, artinya berkolaborasi antara kita sebagai guru dan murid untuk mencari solusi bersama. Itu tentang restitusi. Nah ini secara tabel di perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu cenderung menunjukkan identitas gagal, artinya negatif, bentuknya negatif ya. Tapi kalau konsekuensi maupun restitusi itu sudah menunjukkan identitas positif. Kalau konsekuensi cenderung netral ya, karena tadi sudah disepakati bersama. Kalau restitusi ini lebih ke positif karena tadi ada kolaborasi untuk mencari solusi bersama. Jadi antara kita sebagai guru atau murid dan murid juga nanti akan mencari solusi bersama untuk memperbaiki permasalahan yang ada. Nanti endingnya atau ujungnya dari disiplin positif adalah dengan cara restitusi ini. Nanti kita lihat lebih jauh seperti apa tuh restitusi itu. Nah ini ciri-cirinya saja, ini ciri-ciri restitusi ya. Jadi
bukan untuk menebus kesalahan, namun kita belajar dari kesalahan untuk memperbaiki hubungan. Jadi ini tidak ada yang merasa tersakiti atau jadi dendam, nggak ada, harapannya tidak ada yang seperti itu. Karena kadang apalagi mungkin di tingkat yang SMP, SMA mungkin ya, jadi kadang dihukum gurunya dia bisa jadi dendam atau gimana itu ya. Restitusi adalah tawaran bukan paksaan, jadi tidak memaksa, menuntun, melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar ini tadi. Balik. Mencari kebutuhan dasar yang kira-kira belum terpenuhi apa. Nah, jadi fokus pada karakter ya, bukan tindakan, kemudian fokus pada solusi. Masalahnya apa, solusinya harus bagaimana. Dan nanti mengembalikan murid yang tadi berbuat salah tadi kepada kelompoknya. Artinya murid-murid yang tadi berbuat salah tadi, dia tidak menjadi terasing dari teman-temannya, tidak jadi minder, tapi justru dia akan bisa kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih baik gitu. Jadi ini seperti itu untuk ciri-ciri restitusi. Nah, ini posisi kontrol dalam menyikapi setiap permasalahan yang dihadapi oleh murid-murid kita. Kita tuh bisa memilih peran yang mana. Jadi yang pertama itu ada penghukum, ada pembuat merasa bersalah atau sebagai teman, pemantau, dan manajer. Apa bedanya di antara kelima ini? Akan saya tampilkan dalam bentuk kamu mau lawan ibu, berani-beraninya ini jawab adalah yang sudah terlambat. Benar, yang untuk yang pertama adalah posisi penghukum. Jadi ini pasti penghukum. Dengaran nggak Yanda Bunda suaranya? Dengar ya. Dengar? Dengar ya, Nda. Oh, dengar nggih? Nah, ini contoh guru yang jadi posisi penghukum. Ada murid yang terlambat, nah dia dipanggil. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Ini ekspresi seperti itu. Pasti terlambat. Ada yang seperti ini kira-kira? Maaf, Bu. Saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas. Menghardik Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Berikan hukuman. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab sudah terlambat, masih berani jawab mau pula. Menerima alasan dari murid ya. Jadi sekarang alasannya, keliling lapangan basket 5 kali sekalian, biar kapok. Cepat. Jadi pergi sana ke lapangan berikan basket. hukuman. Nah, posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Membentak. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Nah, jadi itu untuk yang penghukum. Ya, ini sebenarnya yang seharusnya tidak kita lakukan ya. Yang kedua adalah posisi sebagai pembuat merasa bersalah. Ini adalah posisi yang kedua, setingkat lebih baik, tapi sebenarnya masih kurang. Kasusnya sama, nanti caranya akan terlihat berbeda. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur Bapak Kepala Sekolah, Nak. Nanti ibu yang disangka ibu tidak bisa membina kamu. Itu membuat murid merasa bersalah karena perilakunya murid. Maaf, Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah? Terus sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Biar nanti dia jadi merasa bersalah. Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah. Sana cepat ke
kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Tenang, Namun lembut, kata-kata yang namun diutarakan kata-katanya membuat nyelekit murid ya, merasa menyalahkan. menjadi Jadi orang yang meskipun gagal, tenang, memandang buruk dirinya sendiri, seolah bersalah. merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Nah ini, yang kedua ini takutnya nanti justru anak itu merasa bersalah, menjadi apa ya? Menjadi merasa rendah seperti itu. Nah yang ketiga yaitu, nah ini teman, mungkin ini lebih friendly, kadang mungkin lebih sering dilakukan oleh kita mungkin ya. Jadi posisi sebagai teman dengan kasus yang sama. Jadi kalau yang mengambil peran sebagai teman seperti ini jadinya nanti. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Halus. Iya Bu, habis ibu Akrab, saya ya. lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Jadi memang untuk posisi teman ini memang kesannya bagus, tapi ada dampak negatifnya. Jadi murid akan cenderung dekat dengan guru nanti ketika guru tersebut tidak ada dan dia mengalami kasus yang sama, dia menjadi seolah tergantung dari guru tersebut. Ketika ditangani oleh yang lain, mungkin dia akan merasa jadi berbeda seperti itu. Jadi akan ada muncul ketergantungan dari seorang murid kepada gurunya. Jadi memang ini masih belum posisi yang terbaik ya. Jadi selanjutnya adalah ini sebagai pemantau. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Jadi melakukan sesuatu berdasarkan Posisi pemantau konsekuensinya. mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Ini sudah menunjukkan identitas yang berhasil ya, karena melakukan suatu tindakan berdasarkan sesuai dengan kesepakatan yang sudah dibuat sebelumnya. Jadi ini sudah menunjukkan identitas yang berhasil. Kemudian selanjutnya posisi sebagai, ini yang posisi puncaknya ya, jadi sebagai manajer, posisi manajer. Ini posisi yang tertinggi yang sebenarnya ini diharapkan untuk dilakukan oleh setiap guru. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20.
Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki jadi sikap disiplin yang positif, posisi yang disarankan, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Jadi untuk yang posisi manajer ini memang antara guru dan murid berkolaborasi untuk mencari solusi dari permasalahan yang terjadi agar tumbuh kesadaran dari murid tersebut untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi ini tujuannya adalah untuk memunculkan motivasi intrinsik tadi, motivasi dari dalam, bukan motivasi ekstrinsik. Nah, kalau menurut Yanda Bunda, mungkin yang sudah kira-kira terjadi di sekolah, kira-kira lebih sering menerapkan posisi yang mana Yanda Bunda? Lebih sering pemantau, oke, pemantau. Ya, ada konsekuensi yang diberikan pada Ya, anak. mungkin ya betul. Kalau kita mungkin sering pemantau, ada lagi selain pemantau? Teman. Teman. Oh ya, teman ya kadang sebut teman. Ada yang Tergantung penghukum? kondisi. Ada Tergantung yang kondisi penghukum? kan? Ya. Tergantung kondisi. Oh, tergantung kondisi. Tiap kasus kan beda-beda ya. Oke. Tapi memang sebenarnya harapannya memang idealnya ya, memang kondisi ideal itu kondisi ideal kan harapan itu pada posisi manajer. Namun pada kenyataannya memang dalam menyelesaikan permasalahan itu kita harus situasional gitu. Jadi tapi paling tidak kita tidak melakukan yang dua ini. Jadi yang penghukum sama pembuat rasa bersalah ini karena ini menunjukkan gagal, identitas gagal atau baru sekedar kontrol dari luar. Kalau yang teman sama pemantau itu sudah menunjukkan identitas yang sukses atau berhasil, tapi juga masih kontrol dari luar. Tapi kalau dalam posisi manajer ini sudah menunjukkan identitas sukses dan memunculkan kontrol dalam diri murid. Jadi memang idealnya di sini. Jadi kemarin memang menurut pandangan saya kemarin menurut pandangan saya memang idealnya sebagai guru memang berupaya menerapkan kontrol sebagai manajer. Namun kita juga perlu fleksibel ya untuk menerapkan posisi kontrol bisa teman, bisa pemantau ya sesuai dengan kondisi karena memang tidak semua kondisi itu bisa ideal. Kalau kita terapkan dengan manajer mungkin nggak selesai-selesai. Namun sebisa mungkin kita menghindari posisi kontrol yang penghukum tadi karena penghukum itu lebih menghukum tapi belum ada kesepakatan sebelumnya. Tapi kalau sudah ada kesepakatan lebih ke pemantau. Karena penghukum nanti cenderung ke identitas
gagal. Itu yang sebaiknya kita hindari. Nah, yang ini adalah keyakinan kelas. Jadi saya yakin untuk Yanda Bunda sudah pernah melakukannya ya. Keyakinan kelas atau juga disebut kesepakatan kelas ya. Jadi hal-hal yang baik yang perlu kita lakukan di kelas, yang perlu kita sepakati bersama ya untuk mewujudkan kelas yang nyaman dalam pembelajaran. Jadi keyakinan kelas ini tadi bersumber dari nilai-nilai kebajikan yang universal tadi ya. Jadi biasanya kan disiplin, tanggung jawab, kemudian jujur, kebersihan itu kan nilai-nilai yang hendaknya ada di kelasnya. Itu nanti kita sepakati bersama dengan murid-murid agar pembelajaran di kelas itu menjadi lebih nyaman, menyenangkan, dan semuanya bisa lebih tertib ya. Ada beberapa tahapan sebenarnya prosedur ya, itu mulai dari setiap murid itu mencurahkan pendapatnya atau berpendapat tentang apa ya yang perlu disepakati di kelas ini ya, peraturan apa yang perlu ada ya. Kemudian setelah itu nanti ketika sudah menuliskan, mereka bisa kita tuliskan di papan tulis ya, setiap masukan dari setiap murid itu. Nah, kemudian yang ketiga itu mengubahnya menjadi kalimat positif, karena dalam keyakinan kelas itu berupa kalimat positif. Biasanya kan misalkan tidak boleh membuang sampah sembarangan, kan bisa menjaga kebersihan kelas. Tidak boleh bertengkar dengan teman. Kalimat positifnya rukun dengan teman, seperti itu. Jadi kita ubah menjadi kalimat-kalimat yang positif. Nanti setelah itu baru kita tindak lanjuti curah pendapat tadi, kemudian kita kita tinjau. Nanti harapannya itu ada sekitar 3, tidak usah banyak-banyak, 3-7 keyakinan ya atau prinsip yang perlu kita sepakati agar nanti lebih mudah. Tapi 3-7 itu hendaknya yang urgent untuk kelas kita tersebut ya. Jadi setelah nanti ditinjau ulang, disepakati bersama, nanti baru ditempel di kelas. Nah, sini membuat keyakinan kelas. Kemarin saya sudah praktek membuat keyakinan kelas ini. Ini saya pertama itu menjelaskan kepada pentingnya keyakinan kelas, saya jelaskan ke anak-anak. Kemudian langkah keduanya saya membagikan remote ya kepada anak-anak. Saya suruh menulis mereka pendapatnya apa kira-kira untuk kelas kita biar nyaman. Kemudian setelah mereka menempelkannya, ditempelkan di papan tulis. Jadi semua anak menempelkan. Kemudian selanjutnya setelah semuanya menempelkan, nanti kita ubah menjadi kalimat positif, karena anak-anak menuliskan memang ini. Jadi kita menyusun kalimatnya menjadi kalimat positif. Kemudian setelah diubah jadi kalimat positif, kita pilih. Nah, nanti setelah itu disepakati bersama. Jadi kita menyepakati untuk inilah yang harus kita sepakati. Ketika semuanya sudah sepakat dengan keyakinan tersebut, kemudian saya rapikan, kemudian di print bisa ya, di print, ditempelkan di kelas, ini tempel di kelas yang mudah dilihat oleh anak-anak. Itu tentang keyakinan kelas. Nah, ini langkah terakhir yaitu dengan segitiga restitusi atau awalnya restitusi. Nah, ada prosesnya namanya segitiga restitusi untuk penyelesaian sebuah masalah. Itu yang pertama adalah menstabilkan itu. Jadi segitiga restitusi itu adalah proses yang dijalankan oleh seorang guru untuk menyelesaikan sebuah permasalahan murid untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab ya. Jadi restitusi ini proses yang kolaboratif, artinya kolaborasi antara guru dan siswa untuk memecahkan masalah tersebut secara bersama-sama. Langkah pertama ini menstabilkan identitas. Ini biasanya agar mereka itu tidak merasa menjadi orang yang gagal, seolah-olah yang paling jelek sendiri. Itu kita stabilkan identitasnya. Jadi kita meyakinkan bahwa ya setiap orang itu pernah melakukan kesalahan. Pasti bukan kamu satu-satunya yang melakukan kesalahan. Jadi biar tidak merasa menjadi orang yang gagal. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Jadi kita cek dulu
yang salahnya di mana toh? Jadi kita menanyakan mengapa toh kok melakukan hal tersebut. Nah, kemudian kita juga bisa menanyakan sebenarnya apa toh selain cara tersebut, tentunya ada cara yang lebih baik itu seperti apa untuk menyelesaikan masalah itu. Dan langkah terakhir adalah menanyakan keyakinan, karena tadi kita sudah membuat keyakinan kelas, jadi kita tanyakan keyakinan. Jadi ketika melanggar sesuatu itu keyakinan mana toh yang kamu langgar, atau keyakinan mana yang sudah kita sepakati, atau perilaku itu tidak sesuai dengan keyakinan yang mana. Nah, nanti dari keyakinan itulah kita ajak anak tersebut untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut. Nah, ini menstabilkan identitas, ini adalah beberapa kalimat yang bisa kita tanyakan ya. Tidak ada manusia yang sempurna, saya juga pernah melakukan kesalahan, kita bisa menyelesaikan ini, kemudian validasi tindakan yang salah. Jadi kalimat yang bisa kita tanyakan ini, misalkan, padahal kamu bisa melakukan yang lebih dari ini, kamu pasti punya alasan, menanyakan alasannya, kemudian boleh mempertanyakan seperti itu, tapi harus ada sikap yang baru. Kemudian ini menanyakan keyakinan ya, jadi apakah kita percaya selain sebagai kelas atau keluarga, nilai-nilai apa yang setelah kita sepakati, nah kamu ingin menjadi seorang seperti apa, itu hal-hal yang bisa kita tanyakan. Nah kemarin saya sudah, dan ini praktik yang saya lakukan, jadi ini ada tugas untuk membuat praktik. Coba ini karena saya baru pertama kali ini, saya praktekkan di kelas. Jadi ada 2 kasus yang coba saya praktekkan, yaitu kasus terlambat sekolah dan tidak mengumpulkan tugas. Yang pertama ini kasusnya terlambat masuk sekolah. Ini jadi kemarin ada tugas ya, jadi untuk membuat praktek restitusi ini coba saya praktekkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yanda, maaf saya terlambat. Mengapa kamu terlambat lagi, Kenzi? Maaf Yanda, saya bangunnya kesiangan. Ini pertama menstabilkan identitas. Kenzi, Ya, jadi setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, termasuk Yanda. Kira-kira mengapa Kenzi sampai bangun kesiangan dan terlambat ke sekolah? Nah, jadi validasi tindakan yang salah. Kenzi, Menanyakan giat alasannya. belajar untuk mempersiapkan tes itu memang baik. Tetapi apakah harus sampai larut malam? Tidak Yanda, saya jadi bangun kesiangan karena tidur terlalu larut malam. Kamu masih ingat dengan keyakinan di kelas kita? Masih Yanda, kita harus disiplin dan datang sekolah tepat waktu. Nah, kamu sudah tahu. Lalu kamu punya solusi untuk masalah keterlambatan ini? Tahu ya, Mereka saya akhirnya akan untuk mulai cari belajar solusinya, lebih menanyakan awal solusinya. supaya selesainya tidak terlalu malam, sehingga saya bisa bangun lebih pagi lagi. Ada cara lain selain itu? Ada Yan. Bagaimana caranya? Saya juga akan menyetel alarm HP dan juga minta mama untuk membangunkan lebih awal. Kapan kamu akan memulainya? Hari ini Yan, nanti setelah pulang sekolah saya akan menyetel alarm HP dan bilang ke mama untuk membangunkan saya lebih awal. Saya juga akan belajar lebih awal supaya selesainya tidak terlalu malam. Baiklah Kenzi, kamu sudah tahu keyakinan kelas kita bahwa kita harus disiplin dan datang sekolah tepat waktu. Kamu juga sudah tahu untuk menyelesaikan masalah keterlambatan ini. Yanda harap kejadian ini tidak terulang lagi ya. Kenzi bisa melaksanakan keyakinan kelas kita dengan lebih baik, lebih disiplin lagi ya nak. Sekarang duduklah dan ikuti pelajaran dengan baik ya. Baik Yanda, terima kasih. Untuk kasus yang pertama, untuk yang kasus yang kedua, yaitu ketika tidak mengumpulkan tugas. Assalamualaikum Yanda. Waalaikumsalam Alia. Selamat pagi Yanda. Selamat pagi Alia. Ayo silakan duduk. Kamu tahu mengapa dipanggil Yanda ke sini? Mungkin berkaitan dengan tugas Yan.
Ya benar. Tapi kamu kemarin masuk kan? Iya Yan, masuk, tetapi saya tidak mengumpulkan tugas. Alia, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, termasuk Yanda. Namun setiap tindakan pasti ada alasannya. Lalu, mengapa Alia tidak mengumpulkan tugas? Saya capek Yan, dan mengantuk Yan. Soalnya malamnya scroll TikTok sampai jam 12 malam. Akhirnya saat pelajaran jadi ngantuk. Alia, kamu masih ingat keyakinan kelas kita? Masih Yan. Kalau masih ingat, kira-kira yang kamu lakukan itu sudah sesuai belum dengan keyakinan kelas kita? Belum Yan. Keyakinan kelas yang mana? Selalu bertanggung jawab Yan. Nah, ternyata kamu tahu. Lalu, apakah kamu punya solusi untuk masalah ini? Iya Yan, pertama saya meminta maaf karena tidak mengumpulkan tugas. Kedua, saya tidak akan tidur terlalu malam lagi. Dan yang ketiga, saya akan mengerjakan tugas dari Yanda dan akan saya kumpulkan besok. Baik, Yanda apresiasi untuk tanggung jawabmu dan kamu boleh kembali istirahat. Terima kasih Yanda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Alia. Menurut saya, cara Yanda menyelesaikan masalah saya sudah baik. Karena saya diajak untuk mencari solusi, saya jadi lebih termotivasi untuk jadi lebih baik. Saya senang dengan cara Yanda menyelesaikan masalah saya, karena saya dilibatkan untuk mencari solusi. Nah itu tadi, jadi penerapan dari restitusi ya. Jadi memang restitusi itu bertujuannya adalah untuk menyelesaikan sebuah permasalahan dengan cara kolaboratif atau mencari solusi bersama, dan tujuannya adalah tadi memunculkan motivasi intrinsik bukan ekstrinsik ya. Jadi bukan karena ancaman ataupun hukuman. Jadi sebagai penutup, dalam penerapan disiplin positif hendaknya kita sebagai guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya sendiri dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Itu Yanda Bunda, cukup sekian yang dapat saya sampaikan dari apa yang dapat saya dapatkan dari program guru penggerak di modul 1.4 ini. Nanti setelah ini ada sesi diskusi, mungkin ada beberapa yang perlu kita diskusikan bersama, mungkin dari Anda Bunda semua ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan ya, mungkin monggo dari Anda Bunda. Saya rasa lebih kepada diskusi ya, karena nanti kalau untuk menjawab bukan kapasitas saya sebenarnya. Monggo yang Bunda ada yang ingin disampaikan. Oke, terima kasih Yanda Vendra. Bolehkah saya bertanya? Monggo Bunda Nisa. Tadi kan saya tertarik sekali dengan penerapan segitiga restitusi. Ya, kadang kan kalau kita sebagai posisi penghukum itu kan membuat siswa merasa tidak nyaman gitu nih ketika kita tanya itu mesti takut. Nah, alangkah baiknya kan kita sebagai posisi manajer gitu nih tadinya. Nah, bagaimana cara kita biar membuat siswa itu nyaman sehingga bercerita lebih banyak kenapa dia melakukan kesalahan itu, gitu, agar siswa tidak takut. Apakah bisa? Jadi kan tadi sebaiknya posisi manajer, tapi kan kalau manajer itu bisa mengkorek lebih jauh gitu. Terima kasih Anda. Terima kasih Bunda Nisa. Jadi memang posisi ideal yang diharapkan atau posisi kontrol itu adalah posisi manajer. Sebenarnya ketika kita berada pada posisi manajer itu kita sudah melewati posisi sebagai teman, posisi sebagai pemantau, itu kita sudah mampu melewati itu. Jadi sebenarnya kalau kita sudah mampu menerapkan itu dalam pelaksanaannya, kita tuh bisa
berperan seperti teman, tapi posisinya adalah posisi sebagai manajer, tetap sebagai manajer tadi. Jadi langkah-langkah yang tadi sedikit menstabilkan identitas, kemudian tadi validasi dan menaikkan keyakinan, itu proses itu dilalui. Namun dalam prosesnya itu tadi tetap ada kedekatan ya juga ya, tapi tidak seperti penghukum yang seolah-olah nanti jadi takut gitu kan. Jadi menurut saya tetap bisa kita mengorek lebih jauh itu meskipun kita berperan sebagai seorang manajer, karena itu adalah posisi yang paling tinggi sebenarnya ya. Jadi insya Allah kalau kita sudah mampu di situ, ya kita akan punya kemampuan lebih lah untuk bisa mengorek lebih jauh. Karena yang saya contohkan tadi pun juga masih standar saja, belum pada tingkat lanjut. Tapi kalau memang kita sudah mahir di situ, insya Allah bisa. Itu memang ini sebuah proses ya. Jadi karena saya pun juga masih dalam tahap belajar itu dari saya, Bunda Nisa. Mungkin dari Bunda yang lain bisa menambahkan atau ada yang lain. Terima kasih Yanda. Jih, Bunda Nisa. Ada lagi Yanda, Bunda yang ingin kita diskusikan di sini? Masih ada waktu sebelum nanti kita merefleksikan kegiatan kita pada sore hari ini. Saya Yan. Oke, gimana Bunda Maya? Oke, Yan, saya ingin menanyakan, untuk anak-anak kelas rendah, sepertinya ribet itu masih sangat diperlukan karena anak-anak cukup tertarik dengan hadiah-hadiah kecil. Walaupun dalam teorinya tadi disebutkan bahwa penghargaan itu tidak akan efektif, berjalan lama, dan mungkin memberikan beberapa dampak yang tidak baik juga gitu. Nah ini bagaimana untuk anak-anak di usia kecil ini, di mana itu merupakan iming-iming yang cukup menarik juga buat anak-anak untuk melaksanakan sesuatu atau agar dia lebih termotivasi. Mohon tanggapannya. Terima kasih Anda. Terima kasih Bunda Maya. Jadi saya senang ini kalau diskusi seperti ini. Jadi memang harapannya memang segini ya. Saya mendapatkan ilmu dari situ, kan teorinya seperti itu. Tapi sebenarnya kita sebagai seorang pendidik itu juga perlu mengkritisi juga. Artinya kita dengan keadaan di lapangan itu seperti apa, kita cocokkan juga. Jadi kita perlu tidak sekedar menerima mentah-mentah, tapi juga kita harus coba kita di lapangan kalau kita terapkan seperti apa. Jadi memang kalau dalam teorinya penghargaan itu memang nanti akan menimbulkan dampak ketergantungan. Jadi seolah-olah itu kadang memang hanya melakukan sesuatu itu karena imbalan tadi, hanya karena ingin mendapatkan itu, bukan karena dorongan dari dalam dirinya. Tapi memang untuk anak-anak yang masih kelas bawah memang itu masih sangat diperlukan ya. Tapi kalau dari saya pribadi ya, lebih ke bagaimana kita memanage-nya, jadi mengatur penghargaan itu. Jadi bukan sesuatu yang mungkin harus karena itu. Jadi harapannya kita juga melatih ke siswa, jadi agar melakukan sesuatu itu bukan karena ingin mendapatkan penghargaan atau imbalan, itu bukan karena itu. Jadi tetap kita juga harus memposisikan atau melatih mereka untuk memunculkan berlatih untuk memunculkan motivasi intrinsik. Karena saya yakin yang Bunda semua sepakat bahwa ketika motivasi itu sudah secara intrinsik muncul, itu adalah untuk hal-hal baik itu bisa jalan dengan baik. Mungkin motivasi belajar dari misalkan belajar saja. Belajar itu kalau masih motivasinya dari suruhan orang tua karena ingin ini kayak itu, pasti tidak akan se-efektif kalau sudah muncul dari dalam dirinya sendiri. Ya, saya yakin yang Bunda bisa membandingkan atau membedakan ya murid-murid di kelas yang sudah punya motivasi intrinsik, sudah punya kesadaran untuk belajar, dengan murid-murid yang masih harus disuruh ini untuk belajar. Pasti akan kelihatan bedanya. Artinya ketika motivasi intrinsik sudah muncul dengan ketika motivasinya hanya ekstrinsik, itu pasti beda. Tadi kalau untuk penghargaan kan motivasinya ekstrinsik ya. Ya kalau bagi saya memang masih ada bisa, tapi ada batasannya. Begitu Bunda Maya kalau menurut saya. Iya, Anda terima kasih karena pengalamannya untuk anak-anak di usia rendah itu
eh, memunculkan motivasi intrinsik itu butuh waktu, butuh perjuangan Iya, karena iya, anak-anak belum masih menyadari iya pentingnya proses, belajar, pentingnya menaati peraturan Mm. seperti itu. Ya, terima kasih banyak ya, Nda. Ya memang itu bagian dari proses gitu. Yang penting kita sebagai guru kan apa ya, tidak selama yang kita ajarkan sebuah kebaikan mungkin tidak akan kita tuai saat atau kita petik saat ini juga, tapi insya Allah selama kita mengajarkan kebaikan kepada murid kita, suatu saat nanti akan kita petik hasilnya atau mungkin aneh itu. Ada lagi Anda Bunda? Kalau tidak ada mungkin saya akan berbagi link refleksi, minta tolong untuk Yanda Bunda untuk mengisi refleksi dalam kegiatan sore hari ini. Saya kirim di chat ya Yanda Bunda, itu ada link Padlet, monggo bisa diisi untuk refleksi pada kegiatan hari ini, karena harapannya kegiatan pada sore hari ini bukan hanya sekedar sampai di sini, tapi ada nanti keberlanjutannya untuk kebaikan sekolah kita kira-kira seperti apa. Jadi tidak cukup hanya sampai disampaikan terus ya sudah selesai. Ya harapannya ya. Jadi semoga nanti bisa ditindaklanjuti seperti itu. Sudah ada yang Bunda di chatnya? Monggo bisa Sudah ya. Ini Kita isi dulu. JJ. Bisa dituliskan namanya mungkin karena ini sudah ada yang mengisi. Tadi terus di bagaimana perasaan Yanda Bunda pada kegiatan diseminasi hari ini, kemudian yang kedua, apakah ada hal baru yang Yanda Bunda dapatkan dalam kegiatan diseminasi hari ini, kemudian apa tindak lanjut dari Yanda Bunda setelah mengikuti kegiatan hari ini. Ya, ada 3 hal mungkin itu yang perlu kita refleksikan nanti ya. Jadi oke, ini belum ada nulis nama. Sebenarnya bisa nulis namanya juga di situ. Di mana sih? Ya mungkin Ningrum .2. Ya kayak ya nulis nama nggak apa. Nah itu seperti Bunda Anissa. Anissa, apa itu? Rani .2. Ya terus nama Bunda Maya. Baru yang Yanda berdasarkan pada rambut tutup toh. Oke, alhamdulillah. Bunda Fajar lebih paham dalam penerapan restitusi. Oke, kemudian ada lagi nih. Yanda Ferry, senang, alhamdulillah. Oke, Bunda Nisa, barunya tentang penerapan segitiga restitusi ya. Jadi memang betul. Nulisnya langsung di bawahnya saja, nggih. Jangan ditambah, nggih. Nulisnya di komen di bawahnya saja. Oke. Baik, Anda Bunda, nanti bisa dilanjutkan untuk menuliskan refleksinya. Mungkin sebagai penutup ada yang mewakili untuk menyampaikan refleksinya di sini. Monggo dari Anda Bunda, dari hasil yang diseminasi pada sore hari ini bisa disampaikan refleksi dari Anda Bunda terkait dengan kegiatan pada sore hari ini. Monggo dari ada yang mewakili tadi ya, tadi bagaimana perasaannya, kemudian hal baru apa, dan mungkin tidak lanjutnya nanti seperti apa untuk kemajuan sekolah kita ya. Jadi insya Allah tujuan dari kegiatan kita belajar di Guru Begara kan nanti ujung-ujungnya kan juga untuk kebaikan sekolah kita. Mungkin dari Anda Bunda ingin ada yang bisa disampaikan? Ada yang mewakili? Oke. Yang lain monggo silakan. Bunda Maya lagi nanti silahkan monggo yang lain menambahkan. Kalau saya sendiri dengan materi hari ini saya senang sekali, kontennya
cukup menarik, kemudian banyak materi-materi penting yang bisa kita pelajari. Kemudian ada beberapa hal baru seperti restitusi yang mungkin bisa menolong kita untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan anak. Dan untuk tindak lanjutnya sebagai saya sendiri, karena banyak hal yang baru, kita bisa mencoba untuk memulai itu untuk diterapkan di kelas. Oke, terima kasih. Oke, Bunda Maya, terima kasih atas refleksinya. Mungkin masih ada lagi yang ingin menyampaikan refleksinya? Yan, Oke, monggo Bunda Ningrum. ya seneng banget ya, karena ada beberapa hal-hal baru, ilmu baru ya, terutama tentang posisi kontrol guru ya. Kadang-kadang kita itu melakukan sesuatu itu kan sesuai dengan saat itu juga apa yang kita pikirkan ya. Ternyata ada posisi-posisi seperti itu ya, akan berusaha untuk menjadi yang manajer. Oke, siap. Semoga bisa kita lakukan gitu. Bunda Ningrum, terima kasih Bunda Ningrum. Ada lagi? Masih ada lagi? Kalau tidak ada, saya rasa sudah cukup waktunya nggih. Terima kasih kepada Yanda Bunda semuanya yang sudah meluangkan waktunya di siang sore hari ini untuk berpartisipasi pada kegiatan diseminasi modul 1.4 yang saya lakukan. Akhir kata dari saya, semoga apa yang kita diskusikan, kita bahas bersama pada sore hari ini memberikan manfaat yang banyak untuk sekolah kita, menjadi semakin baik dan disiplin positif dapat kita terapkan di sekolah kita sehingga sekolah kita menjadi sekolah yang luar biasa. Amin. Amin. Oke. Amin. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, foto dulu ya Bunda. Oke, foto dulu. Bentar, kita foto dulu, bisa di on cam dulu. Saya foto. Gayanya gimana? Gayanya ada Bunda? Yang kayaknya gini ya, kayak gini. Ya. Jempol dulu. Jempol dulu ya. Jempol. Oke, 1, 2, 3. Oke. Lagi, satu lagi. Foto satu lagi. Mana kayaknya? Jempol lagi. Ya saya cuma gini. Oh, segitiga. Segitiga. Segitiga, integritas. Integritas ya, oke. Segitiga gini ya, saya cuma satu soalnya. Saya cuma bisa satu. Satunya buat klik soalnya. Oke. Terima kasih Anda Bunda semuanya. Boleh live, silakan beraktivitas. Pulang ya, silakan pulang kembali ke rumah masing-masing. Ya, terima kasih semuanya. Selalu ya, semangat. Amin. Kenal. Ya. See you. Ya.